Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you. Motor baru sudah menjanjikan, Honda tetap lembur dengan segudang eksperimen untuk ancang-ancang sambut MotoGP 2024. Luca Marini diproyeksikan jadi juara. Keseriusan Honda untuk bangkit terlihat dari langkah mereka untuk memaksimalkan waktu yang tersedia demi mempersiapkan calon kuda besi baru. Sebagaimana diberitakan Motorsport, Honda akan menggelar tes privat selama 2 hari mulai Selasa, 19 Desember 2023, di sirkuit Jerez de la Frontera, Spanyol. Mereka menggunakan jatah 2 hari terakhir untuk pengujian pada tahun 2023 bagi ajang MotoGP dan World Superbike. Tes privat ini akan diikuti oleh pembalap penguji mereka Stefan Bradl bersama tim penguji yang dipimpin oleh kepala kru Ramon Aurin. Bradl akan menjajal versi purwarupa dari RC2136 2024 yang telah dijajal Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco, dan Takaaki Nakagami dalam tes pasca musim di Valencia pada 28 November lalu. Seperti diketahui, sinyal positif hadir saat komentar bernada semeringah hadir, terutama dari Mir yang tidak punya batasan kontrak untuk berkomentar dan menjajal motornya paling lama. Honda berhasil membawa sebuah motor yang benar-benar terlihat berbeda dan bukan sekedar sebuah perombakan. Sejujurnya, saya sangat senang. Ini pertama kalinya saya bisa merasakan perbedaan sejak saya tiba di Honda, ujar Mir yang bergabung dengan Honda pada musim lalu. Adapun Marini dan Zarco yang merupakan rekrutan anyar masih belum bisa berkomentar. Meski demikian, Marini, yang akan menjadi tandem Mir di tim pabrikan Repsol Honda, tidak butuh waktu lama untuk mencetak waktu lap yang kompetitif. Dengan waktu lap yang dipangkas secara progresif ala Marini, adik Valentino Rossi itu menutup tes pasca musim sebagai rider tercepat Honda dengan catatan waktu 1 menit 29,956 detik. Marini hanya sedikit lebih pelan dari catatan terbaiknya, 1:29.901 detik di kualifikasi, pada seri terakhir MotoGP Valencia di mana dia mengendarai motor Ducati. Tes sudah selesai, sensasi yang bagus dan skuad yang luar biasa. Sekarang waktunya untuk rileks dan fokus menghadapi 2024, tulis Marini dalam unggahan di Instagram. Sedangkan kepala tim LCR, Lucio Cecchinello, membeberkan bahwa Zarco merasakan perbedaan besar antara motor RC213V 2023 dengan RC213V 2024. Dia merasakan perbedaan besar dalam corner entry dan grip ban belakang. Kami terkejut, itu terlihat seperti sebuah kemajuan yang signifikan, ungkap Cecchinello. Mir secara khusus menyoroti perubahan motor Honda yang lebih ringan kendati lebih panjang sehingga membawa banyak potensi besar. Kerja keras Honda belum berakhir meski impresi positif telah hadir. Pasalnya Stefan Bradl juga akan menjajal komponen-komponen baru yang telah dikembangkan dari markas utama Honda di Jepang. Beberapa pembaruan di antaranya, kabarnya, dikerjakan berdasarkan masukan dari Mir dan kawan-kawan. Setelah tes pasca musim di Valencia. Ini juga merupakan sinyal bagus semenjak beberapa pembalap Honda sebelumnya mengeluh bahwa umpan balik mereka kurang didengarkan. Menurut Cecchinello, satu masukan yang secara spesifik disampaikan adalah penyeimbangan distribusi berat untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kalau kita memperhatikan semua kecelakaan yang terjadi pada 2023, penyebab utamanya adalah kehilangan grip bagian depan, terang Cecchinello. Kami meminta motor dengan keseimbangan berbeda dan dengan titik pusat gravitasi didorong ke belakang, imbuh mantan pembalap itu. Honda, yang menjadi juru kunci klasemen konstruktor, mendapatkan booster dalam menghadapi MotoGP 2024 karena perubahan aturan konsesi. Pabrikan asal Asaka itu berhak mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam pengujian, salah satunya berupa waktu dan lokasi tes yang tidak terbatas. Para pembalap reguler mereka juga diperbolehkan untuk mengikuti tes shakedown yang dihelat sebelum tes pramusim di Sepang pada Februari mendatang. Meski demikian, belum diketahui apakah pembaruan yang sedang dijajal Bradl bakal tersedia saat persiapan menuju musim baru dilanjutkan. Yamaha sudah tahu rahasia untuk kembali bersaing di MotoGP, Alex Rins umbar detail tes Valencia.
Aerodinamika kini memiliki dampak lebih besar pada perilaku motor MotoGP dibandingkan perbedaan antara desain mesin V4 atau inline 4. Hal itu dikatakan oleh Alex Rins, pembalap baru tim pabrikan Yamaha yang pindah dari LCR Honda di akhir musim MotoGP 2023. Bintang Spanyol ini telah mengendarai kedua jenis mesin tersebut dalam beberapa musim terakhir, memenangkan 5 balapan dengan Suzuki bertenaga inline 4 dari MotoGP 2017 hingga 2022. Alex Rins juga kemudian membawa V4 LCR Honda meraih kemenangan mengejutkan di MotoGP Amerika 2023. Pembalap berusia 27 tahun yang masih dalam masa pemulihan dari patah tulang kaki di Mugello, kini kembali ke inline 4 dengan bergabung dengan tim Yamaha. Meskipun elemen desain utama GSX-RR dan YZR M1 mungkin tampak serupa di atas kertas, Rins menggambarkan Yamaha sebagai motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan Suzuki. Saya bisa memasuki tikungan dengan lebih banyak rem depan, misalnya, dan ini bagus karena Anda bisa menambah sedikit waktu putaran, beber Alex Rins seperti dilaporkan Crash. Rins kemudian menjelaskan, saya pikir saat ini perbedaan antara mesin V4 atau inline 4 bukanlah perbedaan terbesar pada motornya. Saat ini perbedaan terbesar ada pada sisi aero. Aero membuat Anda berbelok lebih baik atau tidak, sejujurnya, itu dari pengalaman saya dengan motor lain, imbuhnya. Misalnya, dengan Yamaha, di tes Valencia, saya berkendara dengan fairing standar, saya banyak melakukan WLY, kata Alex Rins menjelaskan. Dan ketika kami mencoba fairing baru, yang berbeda, saya merasa WLY berkurang dan lebih oke saat menikung, tambahnya. Jadi menurut saya perbedaan antara desain, mesin sekarang sudah hilang, kata pembalap kelahiran Catalunya tersebut. Rins menjadi yang tercepat ke-19 pada debutnya di Yamaha pada tes Valencia, tetapi hanya terpaut setengah detik dari rekan setim barunya Fabio Quartararo. Itu sangat bagus. Saya merasa cukup nyaman dengan motornya, urai Rins. Kami membagi hari menjadi 2. Di pagi hari mereka memberi saya pengaturan Fabio dari balapan dan itu hanya putaran untuk memahami motornya, papar Rins. Kemudian sore harinya, kami menguji beberapa fairing baru dan, sejauh yang saya tahu, salah satu dari 2 fairing tersebut bekerja lebih baik daripada fairing standar. Jadi secara keseluruhan saya cukup senang, tukasnya. Adapun Rins mengucapkan selamat tinggal pada GSX-RR dengan kemenangan pada balapan terakhirnya di Valencia 2022. Sementara itu, kemarau kekalahan Yamaha M1 lebih panjang, dengan kemenangan terakhirnya beberapa bulan sebelumnya, di MotoGP Jerman 2022. Rins akan kembali menggunakan M1 untuk tes Sepang Shakedown pada awal Februari 2024, yang kini dapat diikuti oleh pembalap Yamaha dan Honda karena peringkat konsesi yang direvisi. Nah, dengan keluarnya Suzuki dari MotoGP, menjadikan Yamaha sebagai satu-satunya pabrikan MotoGP yang menggunakan mesin E64. Martin, motor merah di 2025 atau cari tempat lain. Jorge Martin berbicara dengan motorsport.com tentang targetnya dalam MotoGP 2024, serta ekspektasinya untuk musim 2025. Runner-up MotoGP 2023 itu masih menyesali kegagalannya merebut mahkota dari Francesco Bagnaia. Kendati demikian, ia tetap memenuhi kewajibannya untuk hadir dalam perayaan Ducati, The Festival of Champions, di Unipol Arena, Casalecchio di Reno, dekat pabrik Borgo Panigale. Pembalap Pramac Racing ini disambut dengan sangat baik oleh publik Bologna. Pertanda bahwa semangat dan bakatnya telah merasuk ke hati para penggemar merek itu. Namun sebelum memulai acara, Jorge Martin memberikan wawancara eksklusif kepada motorsport.com, di mana ia berbicara tentang banyak hal. Ia membahas musim 2023 dan juga apa yang menunggunya musim 2024, target, kedatangan Marquez, masa depan, dan banyak lagi. Pernyataan Martin dimulai dengan tegas. Ketika ditanya apakah, setelah 2023, targetnya masih ke skuad pabrikan. Jawabannya jelas, tujuannya adalah mengendarai motor merah. Saya tahu ini akan sulit, karena ada banyak persaingan untuk posisi itu. Tapi, saya pikir saya sudah membuktikan banyak hal. Saya akan mencoba membuktikannya lebih banyak lagi.
Jika saya tidak mendapatkannya, maka ya, saya harus mencari di tempat lain. Melanjutkan apa yang ia harapkan untuk 2024, pembalap Spanyol ini mengakui bahwa gelar juara, setelah kehilangan kesempatan tahun ini, adalah sasaran utamanya. Tujuannya jelas, yaitu mencoba memenangi kejuaraan dunia pada 2024. Saya tahu, ini akan menjadi musim yang sangat panjang, sulit dan rumit. Tapi itulah tujuan saya. Saya juga berpikir bahwa 2023 memberi saya pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kompetitif pada 2024. Saya tidak pernah mendapat tekanan sebanyak yang saya alami tahun ini, dan bagi saya, itu akan menjadi kekuatan saya tahun depan, ia menerangkan. Martin juga ditanya tentang mesin baru, yang telah ia uji coba di tes Valencia, meskipun dengan beberapa masalah. Sayangnya, saya tidak bisa bercerita banyak tentang mesin baru karena kami mengalami masalah. Saya pertama kali bertanya kepada Pecco Bagnaia, dan dia mengatakan kepada saya bahwa saya sangat menyukainya. Tapi saya tidak bisa mengerti apa-apa, kami mengalami beberapa masalah dan saya tidak bisa menambahkan apa-apa lagi, tuturnya. Tidak bisa tidak, sahabat Aleix Espargaro ini juga ditanya tentang kedatangan kompatriotnya, Marquez ke Gresini. Dia meyakinkan hanya menganggapnya sebagai saingan, tanpa rasa takut. Kedatangan Marquez tidak membuat saya takut. Jika dia datang, dia harus pulang. Tidak ada dan tidak ada yang membuat saya takut. Saya ingin menang, dan jika saya ingin melakukannya, saya juga harus mengalahkan Marquez. Ia adalah rival yang lain.